ruang kosong menyambut Harsa ketika sampai di rumah. Arumi dan asisten rumah tangga mereka tidak ada, tapi dia tahu di mana bisa menemukan wanita kecintaannya itu. Setelah mengganti sepatu kerja dengan sandal khusus yang biasa dia pakai di rumah, Harsa segera melangkah menuju lantai 2, bukan kamar yang dia tuju, melainkan balkon samping, tempat favorit Arumi jika sore hari menjelang. Dan lelaki itu selalu benar, istrinya ada di sana, berdiri dengan secangkir teh hangat di tangan. Pandangannya jatuh pada sungai kecil berarus deras yang terdapat di belakang rumah mereka. Riuh suara anak-anak lalu mengambil tempat dalam lorong pendengaran Harsa. Rumah mereka terletak di kaki Gunung Marapi. Tempat itu berhawa sangat sejuk. Sungai kecil yang mengalir di belakang itu berhulu langsung dari puncak gunung. Airnya dingin, karena itu ramai anak-anak mandi di sana ketika sore hari. Para lelaki dan wanita yang pulang dari ladang juga menyempatkan singgah untuk sekadar membersihkan pakaian dari noda tanah sebelum pulang ke rumah. Tempat itu memang dikelilingi oleh lahan pertanian yang luas. Aneka sayuran yang dijual ke beberapa kota di Pulau Sumatera berasal dari sana. Entah sejak kapan Arumi senang sekali menyaksikan anak-anak berenang di sana. Seingat Harsa, kebiasaan perempuan itu dimulai lepas keguguran untuk yang ketiga kalinya, 7 bulan yang lalu. Hai. Harsa melingkarkan tangan ke pinggang Arumi. Spontan perempuan itu menoleh karena mendapat perlakuan manis yang tiba-tiba. Sudah pulang ternyata. Mereka belum selesai juga. Harsa melirik arloji yang melingkar di tangan dan tahu hampir pukul 5 sore sekarang. Belum. Esye baru saja bergabung dengan rombongan. Masak udah mau selesai aja. Arumi mengalihkan pandang lagi pada anak-anak yang sedang riuh di bawah sana. Sungai kecil yang dangkalnya hanya sebetis anak-anak itu membuat orang tua merasa aman. Oh iya, itu dia belum kedinginan. Harsa tertawa kecil. Esye adalah anak tetangga mereka. Usianya 4 tahun. Rumah gadis kecil itu terletak persis di belakang rumah Harsa dan Arumi. Ayah Esye hanyalah seorang tukang parkir di pasar atas kota Bukit Tinggi. Sementara ibunya buruh cuci gosok ke rumah-rumah tetangga yang membutuhkan. Arumi tidak memerlukan tenaga ibu Esye, tapi dia kerap memanggil wanita itu untuk bantu menyetrikaannya agar bisa bermain sejenak dengan Esye. Ibu Esye sedang hamil 5 bulan. Sebentar lagi Esye punya adik. Rumah mereka pasti ramai karena sudah ada 3 anak di dalamnya. Arumi mendekatkan mulut cangkir ke bibirnya. Aroma teh dia hirup dalam-dalam. Mengapa orang-orang gampang sekali memiliki anak ya? Ibu Esye aja udah pakai KB spiral, tapi tetap hamil aja. Sementara kita sudah mati-matian berusaha, tapi tetap aja nggak beruntung. Arumi tersenyum. Tapi Harsa tahu bahwa semua itu dia lakukan untuk menutupi lukanya saja. Mereka telah menikah selama 6 tahun. Arumi sudah 3 kali hamil dan 3 kali pula keguguran. Harsa tidak tahu harus bicara apa. Dia hanya merangkul Arumi dan menyimpan wanita itu dalam pelukan. Kepala Arumi dia cium berkali-kali. Meski terlihat tegar dan baik-baik saja, Harsa tahu bahwa sebenarnya Arumi sangat rapuh. Mereka pernah dilambungkan oleh harapan setinggi langit, tapi bersamaan dengan itu, mereka pula dibenamkan ke dalam tanah. Rasanya menyakitkan. Hal itu pula yang membuat Harsa masih menyimpan Elea rapat-rapat. Tiap kali dia ingin bicara, dia merasa akan membuat Arumi terluka. Karenanya hingga kini, Harsa memilih untuk memendam rahasianya sendiri. Tidak tahu kapan akan berani mengakuinya kepada Arumi. Bersamaan dengan sorak-sorai anak-anak si bawah sana, Harsa mendengar pintu pagar rumahnya terbuka. Suara klakson mengikutinya.
Ada mama, mau turun sekarang? Arumi melerai pelukan. Tatapannya menuju arah yang sama dengan Harsa. Lekas dia mengemasi wajah. Ayo turun, jangan biarkan mama menunggu terlalu lama. Harsa mengangguk, lalu dia genggam tangan Arumi dan melangkah meninggalkan balkon. Suara anak-anak yang sedang berenang masih merebut tempat di udara. Mama bawa sayur toge, dendeng lambok, buah delima, pisang kapik, dan kue-kue untuk kalian. Nali bicara sambil mengeluarkan isi rantang yang dia bawa. Mereka telah bertukar kabar dan informasi ringan beberapa menit yang lalu. Harsa dan Arumi berdiri di samping Nali yang tampak sibuk. Ibu mertua Arumi itu memang kerap bertandang ke rumah mereka tanpa memberitahu terlebih dahulu. Banyak banget, Mah. Arumi dan Harsa harus menghabiskannya. Kata teman mama yang dokter, makanan ini bagus untuk kesuburan. Siapa tahu habis makan ini, Arumi bisa hamil lagi. Nali mengalihkan pandang secara bergantian pada Harsa dan menantunya. Telah lama dia berharap hadirnya cucu dari satu-satunya anak lelaki yang dipunya. Meski Nali sudah memperoleh 2 cucu dari kakak Harsa, tetap saja rasanya berbeda. Tapi Nali juga mengerti, dia tidak ingin menekan Harsa dan Arumi. Dia paham perjuangan putra dan menantunya itu. Hanya saja, Nali tidak bisa menahan diri untuk meminta pasangan itu berjuang lebih keras. Iya, nanti kami habiskan. Ma. Mendengar kalimat itu saja, Nali sudah sangat bahagia. Seperti biasa, mereka akan makan bersama sembari bercerita tentang keluarga besar atau tentang masa kecil Harsa. Meski sudah ribuan kali mendengarnya, Arumi tetap antusias dan tertawa-tawa. Mama pulang dulu. Arumi jaga kesehatan baik-baik, makan yang bergizi dan olahraga. Dan kamu Harsa, jangan sering pulang terlambat. Kamu harus memiliki banyak waktu berdua dengan Arumi. Terima kasih ya, Ma. Arumi memeluk Nali dengan erat. Wanita itu membalas dan mengusap kepala sang menantu dengan penuh kasih sayang. Kalau kesepian di rumah, telepon aja Mama. Kita jalan-jalan berdua atau ke salon atau kemana saja. Iya, Ma, oke. Mama pulang dulu. Jangan lupa salat. Harsa, siap. Ma. Kantuk masih menggantung di mata Arumi ketika mendengar suara notifikasi pesan WhatsApp pada ponsel Harsa. Lelaki itu sedang di kamar mandi. Sebenarnya Arumi tidak terbiasa memeriksa ponsel suaminya. Selama ini mereka saling percaya. Tapi yang kali ini, Arumi seperti sedang mendapatkan sebuah dorongan. Hingga dia mengambil ponsel itu dan membukanya. Sebuah pesan dari nomor yang tidak Harsa simpan dalam daftar kontaknya. Arumi baca. Pak, saya sudah mengemasi barang-barang. Apakah Bapak Jeti menjemput saya pagi ini?